Shalom, selamat pagi. Luar biasa kita bisa bertemu kembali dengan para sahabat-sahabat THM yang ada di rumah. Dengan saya Ricky Gerungan dan sahabat saya Rinaldo Bernardus dalam program kita. Halo, Halo, apa kabar? Sebelumnya kita mau mohon maaf ya, karena kita sedikit terlambat ini. Iya, agak telat ya. Iya, ada kendala teknis ya, teknis dalam transportasi. Iya, transportasi ada kendala ya. Iya. Jadi terpaksa kita memang agak mundur jadi untuk memulai kegiatan kita ya untuk program kita pada pagi ini. Tapi seperti biasa kita akan membahas tentang program yang sudah kita bahas kemarin ya. Ya, selain kita akan menyapa selain kita akan menyapa sahabat-sahabat kita ya. Kita akan membahas juga tentang khotbah kemarin. Kita akan mengupas sedikit dan juga program yang kita bahas kemarin itu ya tentang diskusi kita tentang hiburan, tentang dunia entertainment, betul sekali. Khususnya film ya? Betul, tepat sekali. Masih nyambung nih. Iya. Jadi mungkin kita akan berbicara sedikit ya tentang khotbah kemarin ya, yang judulnya Diam Tenanglah. Luar biasa sekali ya, yang dibawakan oleh pendeta Andes ya. Saragi ya. Ya. Kalau nggak salah ini satu angkatannya Ronaldo ya? Iya benar, ya, itu teman saya di Unai. Oh, oke, luar biasa ya. Jadi ya, mungkin kalau bisa dilihat oleh teman-teman ya yang ada di rumah itu cuplikannya ada di layar ya, perbaktian kemarin itu khotbah yang dibawakan oleh pendeta Andes. Jadi luar biasa ya tentang rasa takut ya. Jadi di tengah ketakutan. Karena memang khotbah kita berturut-turut kayaknya sepertinya tentang itu ya. Menguatkan ya. Iya, tentang iman lah pokoknya kita harus percaya pada Tuhan. Karena pandemi COVID ini ya. Iya, memang pandemi COVID ya. Jadi memang benar-benar menggoyang ya, nggak cuma mengguncang. Memang seperti itu apa? Tidak hanya mengguncang sektor ekonomi, tapi juga sektor kerohanian dan sektor-sektor keagamaan ya. Jadi banyak tempat-tempat ibadah yang mau nggak mau ya harus tutup. Bahkan mungkin datang pun dibatasi hanya sebagian kecil orang, dan yang usia-usia di atas 70 atau di atas 60 mungkin sudah nggak diperbolehkan lagi kan. Karena mengingat COVID ini kan lebih rentan kepada usia-usia yang sudah lanjut usia ya, yang sudah tua sekali. Jadi memang diberikan batasan. Jadi memang ya susah juga karena nggak seperti dulu lagi. Jadi orang pun mulai aduh. Dan yang ditakutkan itu ketika sudah terlalu lama di rumah, orang agak susah ya pada saat itu. Jadi terbiasa atau jadi enak di rumah aja. Tapi ya nggak juga mungkin ya karena kondisi dampak dari COVID-19 juga kan kondisi ekonomi beberapa banyak juga sih, bukan beberapa ya, banyak orang juga terdampak kan. Ada yang kena pengurangan karyawan atau ada yang terkena apa ya, jadi dikurangi karena dikurangi salarinya. Karena memang kan kayak saya bilang itu kan berdampak jadi dia juga menghajar ke sektor ekonomi kan. Dan mau nggak mau juga kan ya namanya menghajar sektor ekonomi ya pastinya kan perusahaan juga ada juga yang merasa rugi kan. Jadi ya menekan lah dari sektor pengeluarannya dengan pengurangan tenaga kerja.
ya akhirnya imbasnya kan ke keluarga-keluarga juga pastinya. Ya itu pokoknya jadi banyak lah dari COVID-19 ini berdampak, jadi kebanyakan orang mau nggak mau kan banyak yang tertekan juga kan, ada yang ketakutan gimana nih buat menghidupi keluarga, menghidupi anak-anak, apalagi anak kecil-kecil butuh susu kan. Iya. Mesti dengan mana, pekerjaan apa. Tapi itulah yang luar biasa yang disampaikan oleh pendeta Andes ya. Iya betul. Jadi memberikan satu penghiburan juga, memberikan satu kekuatan iman bahwa kita ini orang-orang percaya, kita tidak perlu takut. Apapun itu ya, kita masih punya Tuhan kan. Kita harus berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Jadi luar biasa sekali memang. Dan kalau nggak salah pendeta Andes ini di jemaat Wanglin. Dulu kayaknya kita pernah ini juga ya dengan anak muda dari jemaat Wanglin. Oh ya, waktu di Bogor ya? Iya, betul sekali. Jadi luar biasa sekali memang ya. Bro Reki yang ngasih pengarahan ya. Banyak sih, ada beberapa orang ya. Tapi ya itulah, memang kita nggak pernah menduga-duga ya bahwa memang itulah namanya pekerjaan Tuhan kan, kita nggak tahu dari mana saja yang akan datang kan. Jadi memang luar biasa sekali. Tapi mungkin kita sekarang akan mulai menyapa sahabat-sahabat EHM ya. Iya, bisa. Jadi seperti biasa kita akan menyapa beberapa sahabat EHM dan juga kita akan membacakan ya 10 komentar pilihan editor ya. Untuk yang sekarang ini mungkin kita akan membacakan 10 komentar pilihan editor yang bagian pertama dulu ya. 10 komentar pilihan editor ya. Betul sekali. Oke. Saya akan bacakan 10 komentar pilihan editor itu dari yang ke-10, 9, dan ke-8. Ya, ini dia. Siapakah yang di urutan ke-10 ini? Ibu Yuliana Muaya Asa dengan komentarnya, amin, puji Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat, God bless you. Wah, luar biasa sekali ya. Dan juga akun atas nama Albert Menahonin, shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini komentar-komentar yang diberikan pada waktu di hari kerja ya, hari kerja. Tapi nggak juga sih kan dari Minggu. Iya, Minggu libur. Dan hari Jumat terakhir ya, sebelum flyer dikeluarkan. Dan yang ketiga, yang ke-8, akun atas nama Joyor Effendi Silalahi dengan komentarnya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu, terpujilah Engkau Tuhan. Jadi luar biasa sekali ya kepada ketiga sahabat ini. Kita ucapkan terima kasih untuk supportnya ya. Selalu memberikan komentar. Jadi luar biasa, kita memang merasa sangat terberkati ya bahwa ministry kita ini benar-benar menjadi satu jadi bisa fasilitasi lah orang-orang buat jadi satu berkat gitu buat dan kita juga doakan kepada para sahabat-sahabat EHM ini ya, bila kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari sahabat-sahabat EHM ini ya. Luar biasa sekali memang. Dan mungkin kita akan menyapa untuk sahabat-sahabat EHM yang sudah memberikan komentar ya pada saat flyer ini dikeluarkan ya. Ya, pada saat flyer Jumat ya masuk sahabat ya. Pada hari Jumat. Yang mengumumkan juga bahwa pendeta Andes akan berkhotbah besoknya. Iya. Kita ada beberapa nama. Iya. Mungkin saya bacakan yang pertama ya. Betul sekali. Ada Ibu Yuliana Muaya Asa. Iya. Yang baru saja kita bacakan tadi yang masuk ke 10 komentar pilihan editor ya. Luar biasa memang. Yang mengatakan selamat sahabat. Terima kasih kepada Ibu Yuliana. Dan juga ada akun Alce Manembu yang mengatakan happy sabat. Semoga sehat selalu. Agar boleh beribadah pada besok hari. Ini Ibu Alce Manembu, terima kasih kepada Ibu Alce. Juga ada akun atas nama Heni Lepar, nih Ibu Heni Lepar. Udah lama ini ya, sudah mengikuti EHM juga udah sejak lama ya. Mengatakan happy sabat, terima kasih kepada Ibu Heni. Dan yang pastinya ini ya salah satu yang selalu mensupport kita juga kita ya. Ibu Yusuf M.Y. Rumayar mengatakan shalom, happy Sabbath day, selamat malam, salam sehat selalu, selamat berbuka sabat, and selamat beribadah pada besok hari. Sabat, praise the Lord, and God bless you. Terima kasih kepada Ibu Yusuf M.Y. Rumayar atas doanya juga ya, biar kita sehat selalu ya, esok harinya di hari Sabat. Dan memang kita akhirnya sudah selesai mengadakan ibadah Sabat kemarin dan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan terima kasih kepada doa yang sudah disampaikan Ibu Yusuf M.Y. Rumayar. Juga ada Ibu Yen Wawu Poli. Ini juga udah sering ya menyapa kita juga. Ibu Yen Wawu Poli yang mengatakan happy Sabat. Dan ya, ini ada kelima nama yang sudah saya bacakan ini, saya ingin menyapa baliknya dengan
Selamat berhari Minggu, selamat Minggu bekerja. Semoga sehat selalu, semoga Tuhan selalu memberkati saudari-saudara semua dengan kesehatan, dengan berkat yang berlimpah, dan semoga sukacita menjadi bagian kita semua. Tetap semangat. Amin. Dan jaga protokol kesehatan. Selamat berlibur pastinya ya, menikmati liburan bersama keluarga. Dan saya akan menyapa untuk sahabat-sahabat EHM yang saat ini sedang menyaksikan kita secara langsung ya. Oh, udah ada yang menyapa ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ada yang pertama itu ada ayah saya sendiri ya, yang menyapa selamat pagi, selamat minggu bekerja, Tuhan memberkati kita semua, luar biasa. Dan juga ada penasihat kita ya, Pak Pendeta Yusakuta PA yang saat ini juga sedang menyaksikan. Selamat pagi juga kepada Pak Pendeta dan juga kepada Pendeta Sam Sumampo ya, yang saat ini menyaksikan ya. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Jadi berarti ada dua pendeta sudah menyapa kita ya. Iya. Dan Pendeta Sam Sumampo ini, jadi kalau sahabat-sahabat EHM yang sudah mengikuti sebelumnya pernah berkhotbah juga di tempat kita dan rutin sekali memberikan renungan pagi dan pelajaran sekolah sahabat. Iya. Ada channelnya. Jadi ada akun YouTube-nya di bawah ya, bisa dilihat ya di bawah sini. Jadi bisa diklik ya, di follow ya, ada di bawah sini ya. Jadi bisa follow ke akun YouTube-nya Pendeta Sumampo ya. Jadi di saat mungkin lagi nggak ada waktu pada saat kerja atau mungkin pada saat perjalanan pulang kan bisa dengarkan kan pakai handphone untuk dengarkan pelajaran sekolah sahabat. Jadi luar biasa sekali. Dan juga jadi nggak ada alasan lagi ya untuk tidak belajar sekolah sahabat sekali. Ya memang itulah luar biasa ya dari media ini ya, banyak sekali membantu untuk betul. Kalau kita bijak menggunakannya, tentu ini sangat bermanfaat sekali ya buat. Nah itulah yang akan kita bahas nanti karena media ini bisa jadi satu alat juga, tapi ya nanti itu kita akan menyapa lagi ya ke sahabat-sahabat EHM yang sudah menyapa pada hari Jumat. Tadi sampai di mana ya? Tadi sampai Ibu Jen Wawopoli. Oh, Ibu Jen Wawopoli. Berarti saya akan menyapa kepada Ibu Om Marut Selina ya. Iya, betul. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, luar biasa ya untuk komentar yang diberikan oleh Om Marut Selina dan juga kepada Ibu Pendeta Manuntun ya, kita soit Ibu Francisca Elizabeth Naibaho. Selamat Sabat EHM Church Channel. Tuhan memberkati selalu. Wah, luar biasa ya semangat dari Ibu Pendeta ini. Dan juga sahabat EHM yang selalu setia ya. Ibu Rona Dagi. Happy Sabat Day. Anda dan saya dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan. Wah, itu luar biasa. Daripada seumur hidup tanpa Dia. God bless you. Ini mengingatkan kita ya bahwa 1 jam bersama Tuhan. Cuma 1 jam saja loh dia bilang. Itu nggak banyak. Kayak ada lagunya satu. Oh itu, ya itu memang lagunya lagu duniawi itu. Tapi benar apa yang dikatakan Ibu Rona Dagi. Betul, memang. 1 jam saja untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Itu akan menambah keimanan kita. Yang berikut ada akun atas nama Patri Mariam Rakmeni yang mengucapkan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati, luar biasa. Dan akun atas nama Alin Bangu yang juga mengucapkan selamat Sabat. Dan terakhir saya ingin menyapa juga kepada akun atas nama Judi Pakasi yang mengucapkan amin, selamat hari Sabat. Wah, Bapak Yudi luar biasa. Bapak Yudi ya? Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyapa kita, luar biasa sekali ya untuk komentar-komentar yang diberikan. Biar kiranya komentar-komentar dan doa yang diberikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan juga bagi para sahabat-sahabat EHM yang ada di rumah dimanapun mereka berada yang menyaksikan program kita. Dan kita pun berdoa dan berharap biar kiranya para sahabat EHM di rumah boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan keluarganya. Tetap setia dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan. Amin. Next, bro, mungkin? Oke. Langsung ya, ini kita bacakan langsung lagi. Iya, yang hari Jumat. Hari Jumat ya. Ada Ibu Desi Likwayang yang memberikan ikon bless ataupun amin ya. Iya. Juga ada... Di atasnya ada Ibu Suratmi Said. Oh iya, sebelumnya ada Ibu Suratmi Said ya mengatakan happy Sabat. Betul sekali. Terima kasih nih ada Ibu Suratmi Said yang sudah menyapa kita dengan happy Sabat. Dan selanjutnya ada Ibu Olga Lontaan yang mengatakan amin, selamat hari Sabat. Terima kasih kepada Ibu Olga Lontaan dan juga ada Ibu Jenny Asirumoroy yang mengatakan selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya. Dan selanjutnya ada Ibu Roslan Manulang yang mengatakan selamat pagi dan selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada nama-nama yang sudah saya bacakan ini. Dari yang pertama ya Ibu Suratmi, Ibu Desi Likwayang, Ibu Olga Lontaan, Ibu Jenny Asirumoroy, dan Ibu Roslan Manulang.
sudah mau meluangkan waktunya ya untuk Betul. menyapa kita semua ya dengan sapaan yang memasuki hari Sabat, yaitu Happy Sabat Day. Jadi Iya. bahagia ya kita bisa saling Iya menyapa ya dong. sesama umat Tuhan ya, memasuki hari Kudus Tuhan, kita Sama saling seperti menyapa. pelajaran hari Sabat, sekolah Sabat kemarin kan. Jadi Iya. hari Sabat itu kan kita harus menikmati ya. Itulah hari Betul, perhentian. Bukan menjadi satu beban buat kita, tapi namanya hari perhentian ya kita menikmati bagaimana seperti yang dikatakan oleh Ibu Rona Dagi ya. Iya. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Betul. Itu 1 jam saja loh. Iya. Ini hari Sabat 24 jam itu Tuhan kasih untuk kita. Itu loh luar biasa loh. Makanya jadi ya itulah memang bagaimana kita mengubah pola pikir kita ya. Iya benar. Jadi, Jadi kita membawa sebagai hari kenikmatan. Benar-benar hari kenikmatan. Betul. Semua jangan kita merasa melakukan ini adalah suatu beban. Ini satu keharusan. Wah, saya Kadang-kadang di hari Sabat kita buat melayani, kita emang harusnya melayani tapi kita mengeluh juga. Iya, Itu kan jadi betul. bukan suatu kenikmatan kan ya. Jadi Ya, malah dan jadi- terkadang bisa jadi batu sandungan juga buat orang lain yang Betul. melihatnya. Itulah yang jadi Iya. memang harus jadi satu perhatian penting juga. kita harus menyadari ya, saat kita melayani itu kita melayani siapa? Kita bukan sedang melayani manusia, kita sedang melayani Tuhan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa ya Iya. kita. Tuhan izinkan kita bisa berpartisipasi dalam pelayanannya ya. Iya, betul sekali. Itu berkat yang luar biasa. Jadi terima kasih pada nama-nama yang sudah saya bacakan tadi yang sudah menyapa kita. Semoga Tuhan selalu memberkati, semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dengan kesehatan, juga diluputkan dari wabah COVID-19. Dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Next saya akan bacakan Ya. akun atas nama Yokebet Rataksiwi. Ini sahabat-sahabat EHM yang sudah sering menyapa kita ya, yang mengucapkan Happy Sabat all. Wah, luar biasa sekali. Akun atas nama Hotman Fombi. Dalam nama Yesus bertukuk lutut segala sesuatu termasuk angin topan, Allah Yahweh debata Yovel walangi dan lain-lain, Tuhan lokal suku bangsa. Dan akun atas nama Iren Yan, Happy Sabat. Dan juga Iren Yan dari Singapura kalau nggak salah. Dan juga akun atas nama Megawati Limbong yang mengucapkan selamat Sabat. Dan akun atas nama Evimo yang juga mengucapkan selamat Sabat. Dan ada juga akun atas nama Frida Lekes Karepuan yang mengucapkan Happy Sabat Day. Dan akun atas nama Georgina Barahama yang juga mengucapkan Sabat Tuhan. Dan yang terakhir dari Malaysia, Ibu Rahel Gonsur. Selamat malam, selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Berarti pada saat penutupan Sabat ya, luar biasa pada sahabat-sahabat yang sudah menyapa kita ucapkan terima kasih ya. Dan biar kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari para sahabat-sahabat EHM. Dan jangan lupa untuk selalu klik akun Facebook kami, share ya. Alamatnya ada di bawah sini. Jangan lupa juga untuk mengunjungi ke sini ya. Ya, ke website kita ya, www.ehmchannel.com ya. Dan di situ ada banyak informasi-informasi yang sudah kita sediakan di situ. Jadi mungkin bagi sahabat-sahabat EHM yang nggak sempat bisa lihat di situ ya di ehmchannel.com. Jangan ragu-ragu ya bila misalnya ada masukan atau kritik dari saudara-saudari semua, apa yang kira-kira. Soalnya ini juga termasuk supporting ya dalam pelayanan untuk membangun kita. Ya, tanpa Anda sadari kalau Anda memberikan kritik ataupun saran, berarti Anda juga sudah mau berpartisipasi ya dalam pelayanan yang membangun salah satu yang sudah kita upayakan ya. Iya, doa juga akan sangat membantu kita. Sama seperti yang sudah diberikan oleh Pendeta Sam Sumampo ya. Kita sangat berterima kasih untuk doa yang sudah diberikan oleh Pendeta Sam Sumampo. Sukses dan maju terus dalam pelayanan EHM Church Channel. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak Pendeta Sam Sumampo ya. Kita juga doakan juga untuk pelayanan dari ministry Sumampo Ministry ya kalau nggak salah ya. Dan juga pelayanan dari Pak Pendeta ya. Biarlah kiranya semakin luas dan mendatangkan banyak jiwa-jiwa untuk kepada Tuhan ya. Amin. Yang dipertobatkan. Jadi kepada para sahabat EHM yang sudah menyapa kita ucapkan banyak terima kasih ya, luar biasa sekali. Biar kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari para sahabat-sahabat EHM yang ada di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dan pastinya ya di hari Minggu ini kan pasti banyak yang berolahraga ya. Ya, selamat menikmati liburan Anda bersama keluarga dan tetap menjaga kesehatan pastinya. Karena kan sekarang kondisi kayak gini kan agak-agak susah. Iya. Oh ya, kemarin kita sempat berbicara mengenai film. Iya benar, kemarin yang kita bicarakan film. Sekarang kita masih lanjut nih ya. Iya, betul. Kayaknya sedikit agak mengupas satu film tertentu ini. Ya, ada dua film sih sebenarnya. Jadi yang ini sebagai gambaran aja. Karena sebenarnya
hampir semua film ada pesan-pesan seperti itu. Ya, betul. Mungkin gimana kalau kita lihat cuplikan yang pertama ya dari sebuah film ini. Ini kayak film udah lama deh. Prometheus and the Covenant. Betul. Itu tentang AI ya, David betul, ya. Tapi betul. ada statement ya. Coba dilihat ya statement yang di sini ya. Kita bisa lihat ya di sini nih. Jadi kalau ya, oke, ya. Kita akan kupas sedikit ya mengenai film ini. Jadi kalau kita lihat tadi kan di film itu kan dikatakan ditanyakan bagaimana perasaanmu, dia bilang ya aku merasa hidup katanya dia. Terus dia tanya kan dia bilang, David, I'm your father. David, aku adalah ayahmu kan, dia bilang. Aku adalah bapakmu, dia bilang. Aku yang menciptakanmu. Dan robot ini bertanya, kalau begitu yang menciptakan kamu siapa? Jadi robot itu bertanya kepada manusia penciptanya, siapa yang menciptakan kamu? Iya. Nah, jadi ini kan pada saat dia katakan, aku yang menciptakanmu, dia bilang. Aku yang menciptakanmu. Jadi seolah-olah dia tuh ingin punya apa ya, maksudnya kesamaan dengan film ini, seperti menunjukkan tentang tentang sosok kealahan, sosok sang pencipta. Jadi memasukkan ide kepada penontonnya sebenarnya. Iya. Kita harus bertanya, siapa yang menciptakan pencipta kita? Karena gini loh, di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan, kalau kita lihat ya ayatnya ya, ada di maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, ini yang ada di layar sekarang ya. Nah, jadi itu maksudnya mereka ingin menyamakan posisinya dengan Tuhan kan. Ya, nah, pada saat memasukkan ide sih sebenarnya, ide bahwa kita harus mempertanyakan Tuhan selalu, siapa pencipta Tuhan, ya kan? Ya, mungkin ya pada saat coba kita lihat yang cuplikan ini ya. Jika engkau menciptakan aku, dia katakan kan ya. Coba kita lihat ya cuplikannya. Next. Ya. Jika engkau menciptakan aku, maka siapa yang menciptakan engkau? Bayangkan. Jadi seolah-olah apa? Mempertanyakan eksistensi Allah. Ya, walaupun sebenarnya di film itu mempertanyakan pencipta robot tersebut ya. Iya. Jadi kan karena gini, jadi mereka tuh seolah-olah memang mengarahkan pemikiran manusia itu ya. Jadi kan dia bilang kan, aku adalah ayahmu kan. Kita menganggap Allah itu kan Bapa. Iya. Jadi mereka memutar mindset kita jadinya kan. Benar. Pada saat kita kita menganggap Allah itu Bapa. Bapa kita. Dan dia katakan, aku adalah ayahmu. Aku menciptakan engkau. Dan dia bertanya, kalau engkau menciptakan aku, lantas siapa yang menciptakan engkau? Jadi kan mempertanyakan sosok sang pencipta gitu. Jadi apa eksistensinya itu? Seakan-akan di atas Tuhan masih ada lagi yang lebih tinggi yang menciptakan Tuhan. Iya, betul. Kan jelas kalau kita baca Alkitab, Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Iya, jadi setan itu mengarahkan pola pikir kita untuk mempertanyakan eksistensi dari Tuhan itu sendiri gitu kan, dari Allah. Sayangnya banyak orang bisa kemakan hal seperti itu. Ya, kalau tidak punya pegangan sering membaca Alkitab. Coba kita lihat apa kata Alkitab ya. Iya, benar. Coba kita lihat. Dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, ini. Coba ya kita perhatikan ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Benar. Aku adalah Alfa Omega, berarti kan yang awal dan yang akhir kan. Kalau kita lihat lagi ke ayat berikutnya, coba kita perhatikan ya. Di next-nya. Jadi dibilang aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang awal dan nah, Wahyu 21 ayat 6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi pada saat film itu katakan mempertanyakan tentang eksistensi Allah, jadi Alkitab jelas-jelas katakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan aku ada sebelum penciptaan kan. Jadi itulah kadang-kadang yang kalau kita perhatikan terus ya, perhatikan ke cuplikan-cuplikan ini, ada beberapa banyak ayat yang sudah diberikan. Itu luar biasa sekali loh. Ya, ini maaf, ya ini maksudnya kita diajak untuk berpikir sebagai logika manusia. Iya. Padahal udah jelas, Alkitab sudah bilang Alfa dan Omega, awal. Jadi nggak ada penciptaan. Emang Tuhan sudah ada sejak awal. Jadi
Emang pemikiran manusia tidak sampai ke situ, cuman kita diajak berpikir secara logis manusia yang terbatas ini. Di film itu otomatis mau nggak mau ngajak kita mesti terus mempertanyakan, harusnya ada dong yang menciptakan. Setelah sesuatu tuh permulaan tuh harus ada yang menciptakan dong. Ya, betul. Kan? Mereka mempertanyakan hal tersebut. Nah. Tapi anehnya bro, nih. Di dalam teori evolusi mereka nggak mereka bahkan membantah bahwa ada Tuhan yang menciptakan semua. Ya kan? Coba kalau kita lihat yang cuplikan yang tadi ya, pas sudah mendekati akhir nih kalau nggak salah ya. Nah, kita baca ya. Salah satu makna Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah bahwa ia sudah ada di permulaan segala sesuatu. Dan ia akan ada di akhir dari segala sesuatu. Ini sama dengan mengatakan bahwa Yesus selalu ada dan akan selalu ada. Itu adalah Kristus sebagai pribadi kedua dari Trinitas yang membawa penciptaan. Next kita lihat dikatakan apa? Ya, pribadi kedua dari Trinitas ya, yang sudah ada sejak awal dari penciptaan. Jadi dalam nih. Ya, dikatakan begini. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada saat mereka pertanyakan tentang Trinitas, tentang eksistensi Allah, Alkitab sendiri langsung menjabarkan bahwa Allah itu sudah ada sejak permulaan. Itu yang makanya kadang-kadang yang kita kayak tadi Ronaldo bilang, kadang itu kita pola pikir kita ya itulah. Mungkin kita akan bahas lebih ini lagi pada saat kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yang cuplikan berikut. Tapi kita akan dengar lagu spesial yang berikut ini ya, lagu spesial. Iya, lagu yang kemarin sudah kita dengarkan ya pada saat acara khotbah. Jadi kita bisa santai nih sambil dengar lagu ya. Yuk kita simak dulu lagu yang berikut ini. Yuk. Selalu menjaga
kasih kita bertemu kembali ya setelah break lagu tadi ya. Dari Ibu Elvin Indi ya. Tuhan selalu menjagaku. Wah, luar biasa sekali lagunya. Aku yang menolongku ya. Pokoknya ya memang betul. Ya benar, kita segala yang kita punya saat ini itu semuanya ya pastinya karena Tuhan ya. Iya. Dan satu hal juga ya, kita kebetulan pada kesempatan kali ini kita juga mau minta maaf ya kepada ya, karena adik lagu kemarin Karis Minerva ya yang sudah setia ya memberikan lagu-lagu ya luar biasa sekali. Tapi untuk lagu yang kemarin kita minta maaf karena kemarin lagu yang dibawakan itu ternyata kena copyright strike. Betul. Jadi kita mohon maaf nggak bisa kita ini ya. Jadi ada sedikit di mute ya kemarin kalau nggak salah ya. Betul. Karena ada masalah copyright ya. Jadi mau nggak mau kita. Jadi sekali lagi kita mungkin memberitahukan ya, menginformasikan kepada para sahabat. Tapi sebenarnya lagunya dibawakan dengan luar biasa sih. Bagus sekali lagunya, bagus sekali. Shout to the Lord. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat THM dan yang ingin memberikan lagu-lagu ke depannya ya, mungkin di arrangement sedikit kali ya, jangan seperti yang aslinya kali ya. Jadi kepada adik algoritma dari Facebook itu udah mulai ketat, sama seperti YouTube sekarang algoritmanya. Jadi kalau memang ini sama, ini sudah keluar, udah langsung susah ya, agak susah. Jadi tapi saya ingin bilang kepada adik Karis Minerva, jangan kapok untuk mengirimkan lagunya ya. Dan kita berterima kasih ya bahwa adik Karis Minerva ini selalu setia untuk melayani loh. Maksudnya dia selalu memberikan lagu-lagu pujian luar biasa loh, di usia muda begini sudah punya keinginan untuk melayani Tuhan melalui talentanya. Tidak. Memang itulah memang setiap orang kan diberkati dengan talenta yang berbeda-beda ya. Dan itu juga mungkin nanti akan kita bahas berikutnya ya tentang talenta-talenta dalam ministry. Nanti itu akan kita bicarakan nanti. Kenapa ada ministry? Nah, kenapa setiap ya itu nanti akan kita bicarakan lagi. Tapi sekarang kita akan menyapa dulu ya untuk yang 10 komentar pilihan editor ya. Saya akan bacakan ya dari yang ke-7 sampai yang ke-5 nih berarti. Iya. Ke-7 sampai yang ke-5 dari 10 komentar pilihan editor. Ada Ibu Patricia Obed Taibenu yang mengatakan amin. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dan juga ada Ibu Rosian Manulang yang mengatakan amin. Selamat pagi, salam sehat, damai di hati Tuhan Yesus kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Dan selanjutnya ada Ibu Alce Manembu yang mengatakan amin, amin. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Wah, luar biasa. Semuanya mengaminkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita bagikan di flyer ya pada dari hari Minggu sampai hari Jumat. Dan ada doa-doa dan juga motivasi ya, semangat yang katakan tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita tetap harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Karena ya siapa lagi ya yang paling handal yang bisa kita percaya, bisa kita andalkan, memang Tuhan lah. Jadi terima kasih kepada 3 nama yang sudah saya bacakan tadi. Ada Ibu Patricia, Ibu Rosian, dan Ibu Alce Manembu. Saya ingin menyapa baliknya di hari ini tentunya. Selamat minggu bekerja, selamat berakhir pekan, berhari minggu, selamat berlibur dengan keluarga di rumah, beristirahat ya, menikmati bersama keluarga ya. Dan juga semoga Tuhan selalu memberkati, semoga dalam perlindungan Tuhan selalu, dengan kesehatan dan juga selalu diluputkan dari wabah COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin, luar biasa. Jadi kita mungkin akan kembali membahas ya tentang yang tadi ya, tentang entertainment. Jadi entertainment ini ternyata menjadi salah satu bagian dari cara yang digunakan oleh iblis ya untuk melakukan penipuan atau deceiving ya, menipu dari umat-umat Tuhan. Ya, caranya dengan memasukkan ide-ide di dalam kepala kita tanpa sadar. Betul. Mungkin kita lihat cuplikan yang ini deh. Ada lagi ya? Ini cuplikan dari Marvel. Wah, ini Marvel ya. Karena pasti banyak yang nonton ini. Iya, karena banyak penggemarnya Marvel. Iya, betul sekali. Saya juga. Sama. Saya juga nonton. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, ini cuplikan yang dari Marvel ya. Ini adegan pada saat Tony Stark berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Ya kan? Itu ayat dari Alkitab dikutip ya. Berarti. Itu dia. Jadi ini ayat Alkitabnya kalau kita lihat ya. Itu pada saat Yesus ditanyakan oleh orang-orang Farisi. Betul.
Diuji ya. Diuji. Kebijakan. Berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah, ya. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dan itu dikutip. Seolah-olah Marvel ini ingin menggambarkan satu karakter Yesus dalam diri Tony Stark. Iron Man. Karena coba kalau kita lihat di ini yang berikutnya ya. Di video berikutnya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan posisi tangannya Tony Stark si Iron Man. Sinar di kedua tangannya itu seolah-olah menggambarkan tangan Yesus yang terpaku. Sudah bangkit dan ada bekas luka paku ya. Bayangkan. Dan banyak adegan yang kita mungkin karena takutnya nanti kan kena copyright strike kan. Jadi ada beberapa adegan yang bahkan menggambarkan seolah-olah Yesus di kayu salib. Kalau kita lihat dari Iron Man yang versi pertama ya, yang 10 tahun lalu. Pada saat ya mungkin kita akan lihat cuplikan videonya ya. Ini pada saat musuh pertamanya ya. Yang pertama. Iron Man. Mungkin kita lihat videonya aja. Itu kalau salah itu Obadiah Stane ya. Oh iya. Ya, The Villains. Karakter jahatnya ya, karakter penjahat loh ini. Obadiah Stane. What we do keeps the world from falling into chaos. And what we do keep. Nah. Tujuan mereka untuk menciptakan apa? Kedamaian dunia kan? Coba kita lihat tentang Obadiah Stane itu seakan-akan ingin menciptakan kedamaian dunia. Tapi dengan caranya dia bilang dengan menciptakan senjata ini untuk ini kan kedamaian dunia kan, world peace katanya dia kan. Karakter penjahatnya ya, Obadiah Stane. Tapi coba kalau kita lihat ya, Obadiah Stane ya. Obadiah ini apa? Nama pengertian dari nama nih berarti ya? Iya, ini dia. Coba kita lihat. Nah, arti dari nama Obadiah ini ya. Kalau kita lihat dari Wikipedia, dalam bahasa Ibrani, Obadiah ini artinya servant of Yahweh. Wow. Servant of Yahweh. Jadi, worshipper of Yahweh. Hamba Tuhan kan? Apa yang Alkitab katakan mengenai hamba Tuhan? Coba kita lihat ayatnya ya. Di video berikutnya coba kita lihat. Ya, coba kita perhatikan ini ya. Dalam Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tapi kalau yang dalam versi bahasa Inggris ya, dalam versi bahasa Inggris dikatakan, he shall bring forth judgment to the Gentiles. Penghakiman ya. Penghakiman. Dan dia katakan kan, aku datang untuk menjaga kestabilan dunia kan. Dia bilang kan, maksudnya dia untuk menjaga kestabilan dunia. Dan Obadiah ini artinya kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya. Jadi bukan satu kebetulan kan. Dalam Iron Man itu Obadiah itu dijadikan karakter penjahat. Berarti apa? Miskonsepsi dong. Bisa jadi itu dimasukkan di bawah sadar lagi ya. Iya. Miskonsepsi bahwa kita beranggapan bahwa jadi setan berusaha untuk memutar. Jadi seakan-akan yang namanya hamba Tuhan itu jahat. Ya. Jadi terang diputar dengan kegelapan dan kegelapan diputar dengan terang. Apakah benar demikian? Ya tidak pastinya kan. Ya itu dia. Ide itu dimasukkan. Jadi mau nggak mau. Ya jadi nggak salah juga kalau sekarang banyak orang-orang yang mempertanyakan agama buat apa, orang Kristen buat apa, mempertanyakan itu. Di zaman Kristen banyak terjadi pembunuhan begini-begini ya kan. Iya, itu dia. Mungkin salah satunya ya sedikit banyak kan mungkin film-film seperti ini secara bawah sadar. Coba kalau kita lihat cuplikan yang berikut ya. Bayangkan ya, mereka mengambil ayat dari Alkitab. Iya. Jelas-jelas dia. Pada saat kalau kita ingat yang Ultron ya. Iya. Age of Ultron ya kalau salah ya. Age of Ultron. Ultron katakan begini. Avenger ya. Iya. Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Itu kan pada saat Yesus berkata kan kepada Petrus kan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Bayangkan loh, itu ayat Alkitab. Dan kalau kita tidak mempelajari Alkitab, bagaimana kita akan tahu bahwa itu adalah ayat Alkitab? Betul. Dari mana kita akan tahu? Dan satu lagi nih, tentang Avenger ya. Iya. Kenapa namanya Avenger? Mungkin. Kenapa bukan Defender? Iya. Avenge kan ini kan kayak membalaskan kan. Apakah di Alkitab
diizinkan untuk membalas dendam. Dan ya ini ada satu lagi ya, yang pada saat kalau kita masih ingat satu karakter lagi yang kita akan bahas, memang ini nggak ada cuplikannya ya. Kalau kita ingat tentang Vision ya, Vision kan pada saat mereka bertanya kan, siapa kamu? Dia bilang, I am. Sama seperti yang akhirnya kan, aku adalah aku. Ya kan, jadi seolah-olah semua karakter-karakter jahat itu mengarah kepada, ya paling nggak mereka mau menggunakan karakter-karakter dalam Alkitab dijadikan itu milik mereka. Ya, jadi walaupun akhirnya penggunaannya jadi terbalik-balik atau jadi memang sengaja memang kalau kita lihat yang di cuplikan yang berikutnya ini ya, di ayat Alkitab ini nanti ada penjelasannya ya. Nah ya, setan akan berusaha keras untuk menyalahartikan karakter Allah yang sebenarnya dengan segala usaha tipu dayanya. Jadi kita tahu karakter Allah seperti apa. Kasih. Betul. Pada saat kita lihat film Iron Man pertama, pada saat dia keluar kan, bayangkan berapa lama Iron Man berada di dalam gua kan? Pertama, 3 bulan. Yang diciptakan ya, robot yang awal atau ya. 3 bulan. Simbolis kan? 3 bulan. Ya, Yesus berada di dalam gua berapa lama? 3 hari. 3 hari. Oh. Kan? Jumat, Sabtu, Minggu, hari kebangkitan. Bukan cocok logi. Ya, itu jadi tanda tanya kan? Tanda tanya. Cocok logi dan memang kebenaran. Ya. Dan sama-sama keluar kan? Kita bisa bandingkan sendiri lah. Jadi dia keluar dan Yesus pun keluar kan, keluar dari kubur kan, pada saat dia bangkit kan. Pada saat Iron Man keluar dari gua, dari dalam gua itu, apa yang dilakukan? Penghancuran. Penghancuran yang dilakukan kan. Beda ya. Ini menggambarkan karakter. Memang itulah iblis berusaha untuk memutarbalikkan karakter Allah yang sesungguhnya karakter Yesus itu seperti apa. Makanya itulah kita Yesus datang untuk membawa damai. Di sini tiba-tiba dia makanya karena memang itulah betapa pentingnya kita untuk balik ya mungkin kita bisa lihat di ayat yang terakhir ini ya. Nah ini ayat terakhir ini memang luar biasa ya, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 ya. Saya akan bacakan aja kali ya. Boleh 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi kalau yang di versi bahasa Inggrisnya sih ada yang saya ini ya. Jadi memang mereka itu dikatakan lebih cenderung suka untuk berbuat kejahatan. Ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, cenderung suka untuk berbuat kejahatan. Apakah film-film yang ditampilkan sekarang ini? Ya otomatis kalau kita mau ngomong, kita tidak sadar kita sudah terhibur dengan kekerasan, ya kan? Itu dia. Kalau kita sudah terhibur kekerasan, kita suka dengan kekerasan dong berarti lama-lama. Iya, kan? Jadi kita itu seolah-olah hidup dengan kekerasan kan jadinya. Iya, kita menyukai, lama-lama kita menyukai kekerasan. Untuk menyelesaikan masalah kita, karena kita sudah suka kekerasan, caranya ya dengan kekerasan. Karena gini, karena di film-film itu selalu ditampilkan apa? Pembunuhan. Benar, apa yang kita sudah bicarakan. Kemerosotan moral. Ya, lust lah. Perzinahan. Dan bisa dibayangkan ya karakter-karakter yang ditampilkan itu ya di dalam film-film itu ya, apalagi film-film yang ditampilkan oleh Marvel. Jadi memang seolah-olah Marvel ini ingin ya bukan itu ya, cuma memang ya, kelihatan sekali gitu, maksudnya memang mengubah karakter dari. Dan di sini kita bicara bukan karena kita mau memojokkan Marvel apa enggak. Bukan sih. Tapi karena memang semua arah filmnya itu memang kebetulan kita lagi melihatnya ke Marvel. Kan hampir semua film sih begitu. Iya. Tapi bayangkan ya sekarang kalau kita lihat anak-anak kecil, ya anak-anak yang masih kecil, yang sudah terindoktrinasi dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang tidak benar? Ya melalui Alkitab. Ini baru film, belum? Baru film. Game. Ya. Game sekarang. Belum dari komik, banyak sekali. Yang saya perhatikan juga ya dari game ya. Game sekarang semakin realistis. Ya. Semakin kekerasan itu ditampilkan secara realistis gitu. Iya. Apa maksudnya? Mungkin itu
nanti kita bisa bahas juga tuh lain hari Iya, tentang memang. dari game. Mungkin juga ya gini aja, kalau film lagi kembali ke film nih. Karena kebetulan juga saya suka nonton juga dulu ya. Sekarang juga masih suka sih. Jadi ya didoakan biar kita, karena kita sudah tahu ya ternyata banyak tipu daya iblis dalam film-film ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Mungkin kita harus mulai pelan-pelan bisa mengurangi untuk bisa dibiasakan terhibur dengan segala hal yang ini sebenarnya evil, sebenarnya jahat, tidak baik, bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Walaupun mungkin kita berkata, nggak mungkin lah, film kita cuma mau dihibur doang Pak. Iya. Tapi kita sadar kita sudah terbiasa, kita dihibur dengan kekerasan, kita dihibur dengan kemerosotan moral, kita biasa dihibur dengan, kalau kita biasa dihibur, kita terhibur dengan itu, berarti kita menyukai dong. Kita menyukai, otomatis pada suatu ketika tiba saatnya kita dihadapkan dengan segala hal, kita sudah menyukai itu, kita melakukan dengan cara itu dong. Iya. Ya, mengambil keputusan, memutuskan sesuatu karena tidak ada ini, kita seperti waktu itu di film itu begini, kita melakukan seperti itu, memberikan ide. Film-film itu ada banyak ide-ide sudah ditampilkan. Seperti kalau saya misalkan, ide itu sebenarnya adalah roh di udara. Ya, jadi ini Itu maksudnya, ide-ide yang masuk. jadi Gimana? pada saatnya nanti itu tidak akan ada lagi kayak kalau kita bilang mungkin kayak garis tengah ya, yang membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Jadi yang ada hanya apakah kita pengikut Kristus atau kita pengikut setan. Ya, benar. Karena gini, dengan kecenderungan kita setiap hari, kayak Brunaldo bilang ya, setiap hari kita tuh ditimpa dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang buruk ya, pembunuhan, apa, kejaman, perang, apa segala macam melalui film. Setiap hari, tak. Yang ada apa? Kita secara tidak langsung, perlahan kita akan melupakan untuk apa? Memegang kembali Alkitab. Betul. Sama seperti yang Tesalonika katakan, kita akan secara nggak langsung kita akan menjauhkan diri dari kebenaran itu sendiri. Dan itulah akhirnya pada saat nanti ya Tuhan katakan ya, orang-orang inilah yang akan disingkirkan. Benar. Karena ya ini semakin kita menyukai hal-hal seperti ini, berarti kita semakin menyukai dunia. Kita makin tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Kita semakin menjadi satu. Ya, semakin jadi dan satu. Semakin berakar. Dan itulah makanya kenapa waktu itu kalau kita sempat bahas sempat ingat lagi ya tentang sekolah sahabat yang pernah dibahas oleh Pendeta Tulus pada saat itu ya. Kenapa Allah itu kasih pada saat dia memusnahkan manusia dengan dosa-dosanya. Karena kan memang manusia itu sudah tidak bisa lepas dari dosanya. Sebenarnya yang Tuhan mau musnahkan hanya dosanya, tapi karena dosanya itu sudah berakar, sudah nggak bisa, memang sudah jadi satu, ya mau nggak mau gitu kan, karena kasihnya ya sudah. Oke, itulah makanya kalau kita sudah terbiasa, sudah keseringan ditimpa, dicecar, dijejali dengan itulah yang akhirnya jadi membentuk karakter kita sendiri gitu kan. Jadi ya itulah, ya, makanya saya sarankan tadi sebaiknya kita sudah mulai bisa mengurangi ya, betul sekali, untuk menghindari menonton film-film yang sepertinya ada kekerasan. Sepertinya ada menonton nggak apa-apa, tapi kita harus lebih bijaksana lagi untuk perhatikan. Sekarang gini, pada saat misalnya di film itu dikatakan, wah ini seolah-olah membalikkan karakter Tuhan saya, untuk apa kalau begitu kan? Lebih baik kalau ini film ini menjelek-jelekan juru selamat saya, lebih baik saya jauhkan. Benar. Karena banyak di film, walaupun disisipkannya sedikit-sedikit ya. Kita ada Tapi bagaimana caranya kita bisa tahu? Ya. Ini kalau kita nggak mau pelajari, kita harus punya pegangan itu. Iya, itu dia makanya. Jadi perlunya kita untuk mempelajari hal-hal yang benar itu ya melalui Alkitab itulah, supaya kita bisa, dari mana kita bisa tahu kalau pada saat ada statement berikan kepada kaisar apa yang jadi milik kaisar, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku. Dari mana kita tahu kalau kita nggak mempelajari Alkitab? Betul. Itulah pentingnya mempelajari Alkitab, bahwa itu memang roti hidup kan. Memang itulah komunikasi ya, berbicara dan mendengarkan. Kita berbicara melalui doa dan kita mendengarkan melalui bacaan Alkitab. Next mungkin kita akan menyapa kembali kita membacakan lagi yang 10 nama pilihan editor ya. Dari yang ke-5 sampai yang keempat berarti ya. Dari keempat sampai kedua mungkin nih. Saya akan bacakan nih. Yang keempat dan ketiga. Salah lagi. Kenapa?
urutan 4 sampai ke 3, 10 komentar pilihan editor. Ada Ibu Jen Wawo Poli yang mengatakan, amin, selamat pagi. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetap bersyukur. God bless you. Terima kasih kepada Ibu Jen Wawo Poli ini. Kata-katanya menyemangati sekali ya. Iya, sekali. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Terima kasih. Dan juga pastinya ini ibu yang satu ini nggak pernah ketinggalan nih. Ibu Martha Sumual van Hermert. Luar biasa ya. Yang mengatakan salam buat semua yang ada kasih Tuhan. Salam buat semua yang ada. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Ingat, jangan lupa hati-hati bawa kendaraan dalam memasuki aktivitas sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Martha Sumual van Hermert yang mau mengingatkan kita ya, yang buat di hari kerja mungkin ya, besok mulai bekerja, yang mesti ke kantor ataupun aktivitas lainnya, mesti ke pasar, menggunakan kendaraan. Harus hati-hati. Hati-hati bawa kendaraan. Jangan lupa bawa. Kadang-kadang kita apa ya? Bawa pakai masker ya. Karena sekarang kan polisi tuh memperhatikan ya, masker. Iya. Dan juga pastinya surat-surat kendaraan ya, bawa lengkap. Betul. Next mungkin saya akan bacakan ya, yang kedua ya. Ini yang kedua sekarang. Iya. Yang kedua ada akun atas nama Yusya MY Rumayar yang komentarnya, amin, shalom, selamat pagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini, semoga kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Praise the Lord and God bless you. Nah, yang pertama siapa nih? Pasti penasaran ya. Yuk kita lihat saja yang pertama ini. Nah, ini dia yang pertama. Ibu Rona Dagi dengan komentarnya, amin, berkat yang luar biasa di awal hari yang Tuhan berikan padamu, yaitu di saat Tuhan membangunkanmu dari tidurmu di pagi hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang itulah kita tidak menyadari ya bahwa itu berkat yang luar biasa pada saat Tuhan bangunkan kita. Artinya apa? Kita sudah dipertambahkan satu hari lagi dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kita kesempatan lagi. Masih ada kesempatan Tuhan. Makanya kadang-kadang sebenarnya ulang tahun ya, tahun itu merayakan ulang tahun kan 1 tahun ya. Tapi ini sebenarnya bersyukur kan pada satu ulang tahun kan 365 hari. Tapi bersyukur itu nggak cuma pada saat 365 hari ya setelah diberikan, tapi setiap hari pada saat diberikan satu nafas kehidupan lagi, satu hari lagi kita boleh merasakan, harusnya kita bersyukur. Harus selalu bersyukur. Setiap kali kita bangun pagi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih sudah bangunkan kita. Karena kita nggak bisa tahu pada saat kita tidur tiba-tiba memang Tuhan sudah, oh ya kamu harus istirahat sekarang. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi ya itulah Alkitab katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Benar. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu mengucap syukur. Next mungkin kita akan bacakan komentar-komentar yang ada pada hari Sabat kemarin ya, pada saat ya. Betul. Saat pendeta Andes berkhotbah. Jadi ada beberapa komentar pada waktu hari Sabat kemarin pada khotbah dari pendeta Andes ya. Saya akan bacakan beberapa komentar yang sudah ada. Dari yang pertama dari ibu saya ini ya. Ini mengucapkan selamat Sabat, dan ada ayah saya juga, selamat pagi, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Ada mamanya Samuel, selamat Sabat, marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Jadi kebanyakan ini anggota-anggota jemaat juga ya. Iya, anggota-anggota jemaat dari Ebenezer Ministry Church ya. Dan ada juga dari saudara Miko Katiandago, selamat Sabat EHM Church Channel, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa semangatnya ya. Jadi ada akun atas nama Mainin Gibok yang memberikan bless ya. Amin ya. Dan ada Ibu Yun M Ndun yang juga mengucapkan Happy Sabat Day, God bless ya. Ini Ibu Yun ini dari Kupang ya, luar biasa. Iya benar. Dan akun atas nama Anita Jane Panggabean, sepertinya masih baru ya. Wow. Selamat Sabat, amin, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Selamat bergabung ya dengan EHM Channel ya. Dan ada Ibu Abed Kilapong, ibu dari Bronaldo. Ya. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat, selamat minggu bekerja juga ya kepada Ibu Abed. Dan juga kepada akun atas nama Jalina, Happy Sabat. Wah, luar biasa ya. Jadi kepada para sahabat-sahabat EHM dan juga anggota-anggota jemaat dari EHM Church Channel yang sudah menyapa kita ucapkan terima kasih.
Selamat minggu bekerja, selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga, dan biarlah kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, dan Amin. tetap berolahraga ya pastinya ya. Ya benar, itu salah satu yang bisa menjaga daya imun kita, daya tahan tubuh kita ya. Ya, apalagi kan hari Minggu kan. Hari Minggu kan Kesempatan hari ya, betul yang sibuk sekali. bekerja. Kecuali mungkin anak-anak muda ya yang mungkin malam Minggu kan udah kecapean jadi. Kalau kita kayaknya enggak ya. Jadi memang luar biasa ya kayaknya hari Minggu ini. Jadi banyak mungkin kalau ada masukan-masukan mengenai materi-materi yang ingin dibahas mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat EHM boleh berikan komentar ya di kolom komentar. Ya, atau mungkin ada pertanyaan seputar materi yang tadi kita bahas mengenai entertainment. Bisa masukkan komentar di kolom komentar, bisa tanyakan, dan mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lagi atau kita akan bahas lagi ya. Untuk yang kedepannya kita masih akan membahas mengenai, mungkin di hari yang akan datang kita ada narasumber ya, mungkin yang kemarin yang sudah kita janjikan. Inspiring people ya. Iya, inspiring people. Oke. Jadi berarti untuk minggu depan kita ada inspiring people. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan program Halo Apa Kabar minggu depan untuk segmen inspiring people juga ya, dengan narasumber kita yang baru. Ya, mungkin sebelum kita closing, Ronaldo ada tambahan? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk? Ya mungkin kalau salam mungkin buat keluarga di rumah. Ya boleh di rumah. Ya udah pasti udah lagi nonton juga ya. Ya pokoknya tetap semangat aja. Oke. Luar biasa. Baik-baik di rumah. Jangan kemana-mana gitu ya. Betul. Jadi ya pokoknya cuma mau memberitahu juga kepada sahabat-sahabat EHM semua, saudara-saudara semua yang mungkin juga punya talenta, sekali lagi. Oh iya betul. Yang mau berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan melalui ministry kita sangat terbuka sekali mau memfasilitasi ya yang mempunyai talenta bernyanyi untuk memberikan lagu pujian. Boleh sekali, kita sangat terbuka, bisa merekamnya dengan HP saja boleh. Betul. Tapi dengan landscape ya. Tapi dan yang mau datang juga kita dengan tangan terbuka menyambut, karena kita sudah buka. Jadi studio kita sudah buka. Jadi bagi sahabat-sahabat EHM yang berada di sekitar Jakarta mungkin ya, tinggal yang bawa diri aja ya. Ya, tinggal bawa diri. Kita akan rekam, dan yang mungkin mau ikut berpartisipasi untuk melayani pada saat hari Sabat dengan senang hati ya. Atau mau memberikan saran-saran, ide-ide. Mungkin ada yang saya mau ikut untuk diskusi sekolah Sabat jadi narasumber, boleh sekali, senang sekali kita ya mulai ya. Atau mungkin mau isi jam perbaktian dengan khotbah, wah luar biasa sekali. Jadi kita selalu menyambut dengan tangan terbuka. Bahkan mungkin kalau ada ministry-ministry yang mau bergabung ya untuk mau berkolaborasi dengan kita, wah, kita dengan senang hati ya. Selama itu untuk pelayanan Tuhan. Betul. Sama seperti yang kita akan tidak ada salah. Dengan semampu ministry ya yang kita lagi sedang godok ya. Ya benar. Jadi ya itulah memang luar biasa ya, pekerjaan Tuhan itu memang tidak ada batasan. Karena kita kan kalau kita semua di dalam Tuhan kita bersaudara. Betul. Kita mesti membatas-batasi ya. Jadi maksudnya cakupan itu luar. Jadi enggak, saya enggak bisa. Setiap orang diberikan talenta oleh Tuhan. Kalau kita Tuhan. bisa bekerja sama, pekerjaan Tuhan ini bisa lebih cepat ya, meluasnya lebih cepat. Iya. Dan itulah, setiap orang itu diberikan talenta oleh Tuhan, dan gunakanlah talenta itu untuk melayani Tuhan. Karena sama seperti yang Alkitab katakan, talenta yang kita punya jangan disimpan, jangan dikubur, tapi harus dikembangkan. Dan dikembangkan juga untuk pekerjaan, pelayanan untuk mulia nama Tuhan. Betul sekali. Karena kan kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, ya kan kita sudah diberikan berkat kehidupan, berkat mungkin dengan penghasilan, ya kan, mungkin dengan anak, dengan istri, dengan segala hal. Kita bersyukurnya seperti apa? Betul. Ya, tentunya kita melayani Tuhan. Itu dia. Iya kan? Baik, mungkin itu aja kali ya. Ya, itu aja. Baik. Jadi ya, biarlah segala kekurangan akan menjadi bagian dari kami semua, dan segala kemudian itu akan menjadi bagian dari milik Tuhan saja. Amin. Dan biarlah pelayanan kami berikan pada hari ini boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan saja. Saya Ricky Girungan. Dan saya Rinaldo Bernardus. Kami dari EHM Channel pamit undur diri. Jangan lupa kita ketemu lagi pada hari Sabat nanti untuk program perbaktian live streaming Sabat. EHM Channel, I will go.